Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri karena ini memang pertama sekali saya melayani di HKBP Rawamangun ini. Karena sesuai dengan warta jemaat tadi, hari ini di tingkat distrik HKBP Distrik DKI diadakan tukar mimbar para pendeta dan saya mendapatkan penugasan pelayanan di HKBP Rawamangun ini. Saya pendeta Sri Dewi Borupanjaitan. Kalau misalnya biasanya orang pasti bertanya, ini Borupanjaitan tapi namanya Sri Dewi kan gitu ya. Saya pun dulu curiganya kenapa nama saya Sri Dewi. Karena kami 4 bersaudara, abang saya yang pertama saya nomor 2, abang saya namanya Sitoga Pandapotan Panjaitan. Saya Sri Dewi Panjaitan. Adik saya yang perempuan di bawah saya Leli Ulina Panjaitan. Dan yang paling kecil Siapudan namanya Surya Mataniari. Lah giliran nama saya Sri Dewi Panjaitan, sempat saya diledekin oleh saudara saya dan bilang saya ini tidak anak mama dan bapak saya. Akhirnya saya tanya kenapa namaku beda sendiri. Rupanya saya lahir di sawah waktu panen. Jadi opung doli saya ingat Dewi Sri, Dewi Padi. Tapi terbalik dia waktu menyerahkan nama saya untuk dibaptis jadi Sri Dewi. Jadi karena merasa beruntunglah mereka di musim panen, saya hadir di tengah-tengah keluarga kami. Dan saya nggak perlu tes DNA. Karena memang yang paling mirip ke orang tua saya adalah saya. Paduan antara bapak dan mama saya. Jadi saya nggak perlu lagi tes DNA tentang itu. Nah itulah sejarah nama saya. Saya melayani di HKBP Pasar Rebo sebagai pendeta fungsional. Dan pria yang berhasil menjadikan saya istrinya, karena ada yang gagal memang, ya bisa dilihat lah ya kan gitu. Beliau juga pendeta, tetapi beliau itu melayani di Kementerian Agama, dia PNS, puji Tuhan saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Pembimas Kristen DKI, tingkat DKI. Dia marga Barimbing, Barimbing itu Tapu Bolon. Dan Tuhan sudah menganugerahkan bagi kami 3 orang anak. Anak pertama saya laki-laki, kedua kelas 5 SD, anak kedua Boru, kelas 4 SD, dan yang paling kecil dan yang kami pastikan menjadi Siapudan, dia masih TK, TKA. Dan inang Pangintubu, mama yang melahirkan saya, Boru Pardede. Dan inang simatua saya, mertua saya, karena suami saya nggak move on dari Borupanjaitan, jadi Borupanjaitan simatua saya. Jadi dia hanya selalu pengen sama paribannya mungkin. Dan itulah kami sudah melayani di HKBP Pasar Rebo selama 6 bulan dan sebelumnya kami melayani di HKBP Sutoyo sebagai pendeta fungsional juga. Saya pikir itulah yang menjadi perkenalan bagi kita saat ini. Semoga di dalam pelayanan kita hari ini, dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan, persekutuan kita semakin dikuatkan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di Yesekiel 34 ayat 11 sampai 16. Yesekiel 34 ayat 11 sampai 16 dalam ejaan yang terbaru. Saya bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berawan dan kelam. Aku akan membawa mereka keluar dari bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu.
Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di tempat penggembalaan yang baik itu mereka akan berbaring. Dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kita hari ini, kalau kita melihat konteksnya adalah pelayanan Yesekiel di tengah-tengah jemaat atau tengah-tengah bangsa Yehuda, di mana bangsa Israel sudah terbagi dua, selatan dan utara. Yesekiel melayani sebelum dan sesudah bangsa Yehuda masuk ke dalam pembuangan Babel. Dia mengingatkan supaya setiap umat kembali menyembah Allah. Karena memang pelanggaran mereka pada waktu itu adalah menyeleweng dan sudah memalingkan dirinya, imannya, hatinya daripada Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah lain. Mereka bahkan membangun patung-patung dewa di dalam mezbah Allah di setiap tembok-temboknya. Pilar-pilar mezbah Allah didirikan dengan mengukir gambar atau mengukir dewa-dewa ketika itu. Sehingga Allah murka dan kemarahannya disampaikan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah bangsa Yehuda. Supaya mereka kembali. Dan setiap para imam, para raja yang disebut dengan golongan orang penggembala. Kembali menggembalakan umatnya agar setia kepada Allah. Malangnya mereka lebih memilih Allah perutnya, Allah keinginannya, Allah yang menurut kesukaannya. Karena bagi mereka Allah Yahweh, Allah Israel itu tidak seturut dengan kesukaannya. Sebab saya mempelajari beberapa dewa-dewa yang mereka sembah adalah dewa kesuburan. Dewa yang mempertemukan jodoh manusia. Dewa cinta namanya. Ada juga dewa yang lain dan juga ada dewi yang lain, tapi bukan Sri Dewi Panjaitan. Dewi-dewi yang lain. Mereka menyembah itu karena keinginannya. Padahal menyembah Allah bukanlah berbicara tentang keinginan, tapi berbicara tentang pengakuan. Itu sebabnya kenapa kita datang beribadah itu karena pengakuan kita akan kuasa Allah dalam hidup kita. Sehingga kita mau mengucap syukur dan terdorong melangkahkan kaki kita ke dalam ruang ibadah ini. Menyatakan betapa Allah itu baik dalam kehidupan kita. Bukan dikarenakan Anda punya doa, Tuhan sudah 40 tahun umurku belum ada jodohku. Ya kan, dia kira Tuhan itu biro jodoh kan gitu. Ada banyak orang begitu, hanya karena ada keinginannya dia datang kepada Allah. Sesungguhnya bukan, karena kita mengakui Allah adalah Allah yang menggembalai kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh teks firman hari ini, yang memimpin kita kepada kehidupan yang lebih baik. Yang memimpin kita kepada kesehatan yang lebih baik. Dan itu dinyatakan tadi di ayat 16. Bahwa Tuhan itu akan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan menyediakan kebutuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang akan mengawasi setiap domba-dombanya yang gemuk. Dia melihat kita. Dari firman ini kita mau lihat. Kalau Yesekiel itu berfirman, menyampaikan firman Allah ke tengah-tengah umatnya Yehuda. Dia ingin supaya mereka kembali kepada Allah, mengalami metanoia, pertobatan. Supaya mereka layak menerima pertolongan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita membutuhkan pertolongan. Semua kita membutuhkan pertolongan. Tapi pertanyaannya, siapakah yang layak menerima pertolongan? Benarkah Tuhan bersedia menolong kita dengan melihat diri kita, melihat iman kita? Saya mau kita melihat video ini. Bisa slidernya Mang? Video yang pertama.
Ini ada seekor ular. Kepalanya terjebak sebuah kali. Dia kata Anda sekalian, tolong Bu Amang, tolong Bu Inang, tolong Bu Abang, Kakak, ambilkan dulu kaleng yang di kepala ular ini. Mau nggak? Berani nggak? Saya yakin Anda tidak akan mau. Saya yakin. Tapi kalau di slide berikut, kalau misalnya, ya udah bisa slide kan? Kalau di kepalanya ini gimana? Mau nggak? Maulah. Jangan bukan hanya mengambil kaleng di kepalanya, bahkan kita jadikan milik kita pun kita bersedia kan? Kenapa Anda tidak mau mengambil kaleng yang di kepala ular? Tapi kenapa Anda mau mengambil kaleng yang ada di kepala kucing? Kenapa? Karena ada karakter di dalam binatang itu. Di dalam diri ular itu yang membuat dia tidak layak, membuat kita merasa dia berbahaya ditolong. Yang membuat kita tidak terdorong untuk menolongnya. Tetapi karakter kucing tidak sebahaya ular. Sehingga kita bersedia untuk menolongnya walaupun dia bukan kucing kita sekalipun. Yang mau dikatakan apa saudara yang terkasih? Allah itu akan menjadi gembala dalam kehidupan kita. Allah itu akan selalu melindungi, menjaga dan melakukan apa yang dia katakan sebagai gembala yang baik itu. Jikalau di dalam diri kita ada yang disebut metanoia. Yang diserukan para nabi termasuk Yesekiel dalam teks ini kepada umatnya, kepada orang-orang Yehuda. Supaya mereka kembali berpaling kepada Allah, melihat Allah, lalu Allah menolongnya, menopangnya. Kini ada satu yang harus kita evaluasi dalam kehidupan kita masing-masing. Tanyakan kepada dirimu. Aku selalu berteriak meminta Tuhan di dalam doaku untuk menolong, memampukan, menguatkan, membantu dalam penderitaan kita. Tetapi coba kembali evaluasi. Seberapa besar engkau mengimani Allah sehingga Allah itu bersedia menolong kita. Jangan-jangan kita masih berkarakter ular. Yang ketika kita ditolong, jangan-jangan kita kembali menyerang. Ketika kita menerima pertolongan Tuhan, tapi kita lebih menganggap itu adalah karena kemampuan kita. Ketika Tuhan sudah memberikan berkat-berkat bagi kita, kita menganggap itu karena hasil usaha kita. Bukan sebaliknya, karena pertolongan Tuhan yang kita terima. Maka lihat, mari mengevaluasi, Tuhan seberapa layak aku menerima pertolongan-Mu. Maka jikalau kita merasa kita berdosa, kita masih belum mengalami metanoia pertobatan, maka ubahlah dirimu agar pertolongan Tuhan dilayakkan bagi kita. Itu yang pertama yang mau kita pelajari di dalam teks firman kita hari ini. Lalu yang berikutnya, kita mau pelajari juga bahwa Allah kita itu adalah Allah yang memiliki prinsip melayani, prinsip yang memimpin sebagai gembala yang setia. Bagaimana cara dia menggembalai? Dia adalah Allah yang bersedia melindungi. Kalau saya baca di ayat 16 tadi berkata, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Allah menggembalakan dengan membawa kesembuhan, mengembalikan yang sesat, membawa pulang yang hilang, membalut setiap luka, dan dia mengawasi setiap yang gemuk, domba yang gemuk. Saya mau menyimpulkan bahwa Allah dengan penggembalaannya, dia mengenal segala derita kita. Karena dia menyembuhkan penyakit. Dokter pun terkadang tidak mampu mendiagnosa semua penyakit kita. Tetapi Allah kita itu adalah Allah yang mengetahui segalanya. Rambut di kepala kita pun kita tidak tahu berapa, kecuali yang botak ya. Rambut di kepala kita tidak tahu. Tapi Allah itu tahu.
Oleh sebab itu dia adalah Allah yang tahu apa yang menjadi penyakit kita saat ini. Yang mungkin kita derita atau yang mungkin kita belum sadari. Dia maha tahu. Tapi dia adalah gembala yang baik, maka dia akan menyembuhkan segala derita kita. Lalu kemudian dia akan mengembalikan kita pulang. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah baca satu buku mengatakan begini. Seorang gembala mempelajari domba-dombanya. Dia bilang yang membuat dombanya tersesat biasanya adalah ketika domba itu mencari rumput yang menurutnya lebih enak dimakan daripada yang disediakan gembala. Contohnya dia pergi ke padang rumput. Lalu kawanan domba-domba ada di depan para gembalanya. Tapi seekor domba lain akan melihat, oh rumput di sana ada yang lebih hijau kayaknya. Lebih besar, lebih panjang. Aku pergi ke sana. Lalu dia terpisah dari kawanan domba yang lain. Lalu kemudian ketika dia asik memakan yang ini, lalu dilihatnya lagi. Oh di sana lebih enak kayaknya, ada yang lebih hijau lagi. Dia pergi hingga pada akhirnya terpisah dan tersesat. Lalu kemudian gembalanya akan mencari kemana dia hilang. Kita pun demikian saudara. Hal apa yang sering sekali membuat kita tersesat dalam kehidupan kita ini? Karena kita terus mengejar apa yang kita suka. Apa yang kita mau. Apa yang memenuhi keinginan daging kita. Itu yang sering membuat kita menjadi tersesat. Kemarin saya bertanya kepada pelajar CD kami di HKBP Pasar Rebo. Saya tanya, apa yang menyebabkan manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa? Jawaban mereka adalah memakan buah larangan Allah. Tapi sesungguhnya bukan masalah buah itu. Masalah keinginan. Mereka ingin sama seperti Allah. Menjadi Tuhan atas kehidupannya. Mereka ingin tahu sama seperti Allah. Karena manusia memang selalu berbuat dosa dan jatuh ke dalam kuasa dosa itu karena keinginannya. Jadi saya enggak setuju dengan Bang Napi. Yang pernah mungkin kita dengar yang dia berkata begini. Kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Saya pikir tidak. Kejahatan terjadi karena ada keinginan. Contohnya, kalau adalah nanti misalnya di tempat duduk Anda, ada duit terletak di sana, segepok. Kalau enggak ada keinginan kita akan terjerumus ke dalam dosa. Tapi karena ada keinginan kita akan menyembunyikan dan kita menganggap itu milik kita. Tapi walaupun ada kesempatan, kalau tidak ada keinginan, maka kita tidak berdosa. Dan demikian juga gembala domba-domba yang tersesat itu sering sekali disesatkan oleh keinginannya. Ibarat sebuah ilustrasi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada seorang pria, maaf bagi yang obesitas. Dia obesitas, dia gendut dia. Jadi dia sering sekali menjadi ledekan teman-temannya. Sehingga dia ingin menguruskan dirinya. Udah lagian umurnya pun udah 35 tahun, gak ada pacarnya. Dia yakin yang menghambati dia bertemu dengan jodohnya adalah berat badannya. Sehingga dia bertekad untuk mengurangi berat badannya. Lalu dia scroll lah di handphonenya, dia cari di internet. Dan di internet itu dia temukan ada 3 tahap untuk mengurangi berat badan. Dan itu banyak orang yang berkesaksian berhasil. Jadi ada paket 1, paket 2, paket 3. Paket 1 itu membayar 500.000, maka di dalam seminggu berat badannya akan berkurang 10 kilo. Terus paket kedua, di paket kedua dalam seminggu berat badannya akan berkurang sampai 40 kilo. Lalu paket ketiganya dalam seminggu bisa habis berat badannya sampai sekitar 50 kilo. Lalu dia tertarik. Tapi ya siapa tahu penipuan ini paket 1 aja lah dulu, ku ambil 500.000 pikirnya. Tahapan apanya harganya paket 1 itu 500, paket 2 1 juta, paket 3 itu 3 juta. Lalu kemudian dia ambillah yang paket dengan harga 500. Lalu kemudian sudah dihubungi, lalu dari seberang menghubungi kembali. Lalu dibayar, kemudian berbicara, ya nanti kami akan datang ke alamat Anda untuk melaksanakan bagaimana cara untuk mengurangi berat badan Anda katanya.
Lalu ditunggu-tunggunya 1 hari nggak datang-datang. Lalu kemudian keesokan harinya akhirnya datanglah. Yang datang itu cewek cantik. Cewek cantik di depan rumahnya. Dengan tertulis di bajunya, ada tertulis di bajunya, "You catch me, you have me," katanya. Kalau kita pakai lalu bahasanya anak gaul sekarang kan, kalau lu kejar gue, lu dapatin gue. Tarsongonima. Terus dibilang gini, bagaimana caranya untuk diet ini? Saya udah bayar nih. Lalu dibilang, gini Pak, sesuai dengan yang tertulis di nama saya ini, di baju saya. Kalau kau berhasil mengejar aku, maka aku menjadi istrimu katanya. Wah, enak kali, bagus kali nih pikirnya. Oh iya, bagus-bagus, oke boleh. Rupanya si perempuan itu pelari maraton tingkat daerah. Jadi mau mampus pun dia nggak bisa dia mengejar. Seminggu itu terus dia kejar si cewek itu. Setiap hari mereka udah atur jadwal. Tapi gak bisa dapat-dapatnya. Lalu akhirnya dia menyerah. Gak bisa lah. Kau pun yang cepatan pun kau lari katanya. Lalu bilang, kalian penipu kalian berarti ya katanya. Kalian memang penipu. Jangan marah dulu bang katanya. Ayo timbang dulu berat badan. Rupanya selama seminggu itu karena dia bersungguh-sungguh mengejar si cewek cantik mau menjadikan istrinya. Rupanya memang benar berkurang berat badannya. Berkuranglah 10 kilo. Dia berpikir lagi, benar juga ini programnya. Ambillah yang pakai 2. Dia bayar 1 juta, ambil pakai 2. Dengan metode yang sama, datang cewek yang jauh lebih cantik. Jauh lebih cantik dan pakai baju pink. Dengan tulisan yang sama, kau dapat aku, kau kejar aku, kau dapat aku jadi istrimu. Makin semangatlah dia karena melihat lebih bening lagi yang kedua ini. Akhirnya dengan cara yang sama dikejar. Rupanya si perempuan ini bukan tingkat daerah. Dia pelari tingkat provinsi. Makin gak sanggup dia mengejar. Tapi dengan usahanya itu benar dia akhirnya berkuranglah 20 kilo berat badannya. Dan dia semakin bersungguh-sungguh. Biarlah kuambillah yang paket 3. Kalau ini pasti lebih cepat aku langsing pikirnya. Diambilnya lah paket 3 yang 3 juta harganya. Kalau lebih mahal pasti lebih bagus pikirnya. Besoknya memang datang seseorang dengan baju pink juga, tetapi tulisannya berbeda. Kutangkap kau jadi milikku katanya. Tapi yang baju pink itu berotot. Badannya sispek. Takutlah dia. Akhirnya larilah dia sekuat tenaganya supaya jangan ditangkap kawan itu. Kau bayangkanlah jadi apalah dia kan gitu. Memang benar berkuranglah berat badannya 50 kilo. Tapi bukan hanya berat badan yang hilang, selera makannya pun hilang. Itulah manusia ketika dia mengejar seleranya, keinginannya. Akhirnya dia terjebak oleh keinginannya. Sering sekali kita itu dijebak oleh keinginan kita. Kita sering sekali terjebak oleh keserakahan kita. Ingatlah, dari awal penciptaan, Allah mencukupkan segala sesuatunya bagi semua yang diciptakannya. Tapi Tuhan tidak memberi bagi keserakahan manusia. Malangnya, manusia itu lebih ingin menentukan kehidupannya daripada bersedia di dalam penggembalaan Sang Gembala Agung. Maka mari lihat Amang Inang. Coba kita lihat dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Coba teliti setiap keputusanmu, apa pertimbangannya. Sering sekali pertimbangan dari keputusan dalam hidup kita ini bukan berdasarkan amanat dari Sang Gembala Agung. Tapi semua berdasarkan sukanya aku apa, seleraku apa, keinginanku apa. Sehingga sering sekali manusia lelah karena mengejar keinginannya. Jadi kita mau diingatkan oleh firman hari ini. Bersedialah digembalakan Sang Gembala Agung itu. Tuhan Yesus menyatakan, akulah gembala yang baik. Yang menghantarkan setiap domba-dombanya ke air yang tenang. Ke padang rumput yang hijau. Dia berbaring di tempat perbaringannya. Dan dia selalu menjaga di depan pintu kandangnya. Dia adalah Allah gembala yang mencari yang setiap yang sesat untuk kembali kepadanya. Percayalah
Mari belajar, mari terus berjuang, mari terus melihat keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba menyelaraskan antara keinginanmu, rencanamu dengan rancangan Tuhan. Karena ingat dan percayalah, rancangan Tuhan tidak mencelakakan, tetapi selalu berakhir di dalam sukacita. Maka biarlah gembala itu, gembala yang agung itu, memimpin kehidupan kita, memimpin keinginan kita. Selaraskanlah setiap keinginanmu berkesesuaian dengan kesukaan Allah. Itulah yang kedua yang harus kita pelajari. Perhatikan setiap keinginanmu agar selalu selaras dengan kesukaan Tuhan, Sang Gembala yang agung. Dan berikutnya, jika kita mengikuti Dia, Sang Gembala yang agung itu, tentu tadi kita akan memperoleh kesembuhan. Kita akan dikenyangkan. Kita akan dihantarkan ke tempat perbaringan kita. Berarti kita akan memperoleh kenyamanan, ketenangan, kedamaian. Karena untuk itulah Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, yang adalah gembala yang memimpin kita sebagai gembala yang agung, menghantarkan kita kepada kedamaian. Dia pun berfirman, damai sejahteranya ditinggalkan di dalam kehidupan kita. Tapi malangnya kita ini lebih banyak hidup di dalam keraguan, kekhawatiran, jauh dari yang disebut dengan damai sejahtera. Karena apa? Karena hidup kita itu selalu di dalam hal-hal yang kita ukur dari tingkat kesejahteraan dunia. Orang akan mengatakan senang kali dia ya. Kenapa senang kali? Lihatlah, udah kaya, punya mobil lagi dia. Pacarnya cantik pula, kan gitu. Orang akan menilai seseorang dari tingkat atau ukuran dunia. Tapi pernah enggak orang mengukur seseorang dari dia yang berdoa dalam imannya, di dalam persekutuannya? Tidak. Orang akan dipandang baik. Seperti orang tua saya, waktu saya memperkenalkan suami saya, karena kebetulan memang suami saya enggak ganteng. Lalu saya memang target saya dari dulu begitu. Kalau saya mau punya suami atau pacar pun, saya pastikan aku jauh lebih cantik dari dia. Karena gini, biar jangan sampai ku dengar di telingaku, sial kali cowok itu ya jalan sama cewek kayak gitu. Saya mau dengarnya, beruntung kali cowok itu ya dapat cewek seperti itu. Itu prinsip saya memang. Waktu saya perkenalkan suami saya ke orang tua saya, lalu setelah dia pergi dia bilang, orang tua saya bilang, ih nama katanya, haruskah itu kata mama saya. Emang kenapa mak? Kurus sekali kulihat. Bisanya itu menjaga kau? Ditanya begitu. Ih nama, karena apa? Karena memang dia mau memastikan saya aman sesungguhnya. Tetapi itulah manusia akan selalu melihat orang dari ukuran dunia ini. Tapi lihatlah, Allah kita bersedia menjadi gembala kita, tidak melihat seberapa engkau mengimani dia. Tidak juga melihat seberapa engkau menyembah dia. Tidak melihat juga seberapa engkau menaati dia. Justru karena kita adalah domba-domba yang hilang, maka dia datang menjadi manusia. Untuk kita kembali kepada jalannya. Kita kembali kepada keselamatan kita. Kita kembali menjadi domba-domba yang di dalam kandang keselamatan Allah. Dia tidak melihat bagaimana kehidupan kita. Maka jikalau hari ini, saat ini Anda merasa bahwa ada perbuatan dosa kita yang kita tutup dari banyak orang, tetapi Allah melihat, maka mintalah pengampunannya agar engkau digembalai menjadi dekat dengan dia. Dilayakkan di dalam kandang keselamatannya yang menghalau segala ancaman, serigala-serigala kehidupan ini yang bisa mengambil nyawa kehidupan kekal kita. Jadi mari mengundang dia, Allah yang menyelamatkan itu. Dan yang terakhir sekali saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak mau digembalakan oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Jikalau kita menolak Allah menggembalai kita, lebih memilih kesukaan kita atau keinginan kita yang menggembalai kita, apa yang terjadi? Kita bisa lihat ilustrasi dari video ini. Silakan Amang, video yang terakhir.
Iya. Jika kita tidak bersedia, tangan itu ibarat tangan Allah. Sesungguhnya Tuhan sudah membimbing kehidupan kita untuk kepada kehidupan yang lebih baik. Tapi sering sekali kita lebih memenuhi, mencari keinginan kita. Dan ketika kita hanya mendapat sedikit, lalu kita merasa bahwa kita telah berhasil. Padahal jauh daripada itu, di dalam penggembalaan Tuhan dalam kehidupan kita, Dia menyediakan hal yang lebih baik dalam kehidupan kita. Yang penuh dengan berkat dalam kehidupan kita. Malangnya kita lebih bangga, lebih percaya kepada diri kita sendiri. Tanpa melibatkan Dia, Allah kita, di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau di dalam bimbingan Tuhan, maka banyak berkat-berkat yang tadinya disediakan bagi kita, pada akhirnya jauh dari kita. Maka jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini mengingatkan kita. Seperti Yesekiel yang mengingatkan umatnya untuk kembali kepada penggembalaan Allah. Supaya mereka kembali menerima keselamatan daripada Tuhan. Demikian juga kita, kembalikanlah hidupmu digembalai oleh Allah. Jangan izinkan keinginanmu yang menjadi penentu kehidupan kita. Belajarlah untuk mempelajari setiap keinginan Sang Gembala Agung. Di mana engkau mempelajarinya? Tentu di dalam firman Allah. Melalui ibadah kita, melalui renungan kita, melalui setiap doa-doa kita. Percayalah, Tuhan itu berbicara, tangannya membimbing kita, tangannya memegang tangan kita setiap saat, di setiap perjalanan kehidupan kita. Dia tidak jauh dari kita. Kalau Dia tidak jauh, maka jangan pernah menjauhkan dirimu darinya. Dia tidak memalingkan dirinya daripada Anda, maka jangan palingkan dirimu dari Dia. Karena Dia adalah gembala yang akan memberikan kesembuhan. Dia adalah Allah yang membawa orang yang sesat kembali dan pulang. Dia adalah Allah yang akan membalut setiap luka-luka kehidupanmu. Dia adalah Allah yang akan menyembuhkan setiap derita dan sakitmu. Dan Dia adalah Allah yang mengawasi di kondisi kuat dan gemukmu. Artinya kalaupun kita memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain, Allah tetap memperhatikan. Supaya apa? Supaya kelebihan yang ada dalam diri kita pun tidak menjadi penyesat kehidupan kita jauh daripada Allah. Tetapi itu justru menjadi alat kita semakin dekat kepada Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah Tuhan menggembalai umatnya yang bersedia bermetanoia. Kembali ke jalan Allah. Lalu yang kedua, Tuhan Allah kita adalah Allah yang memiliki keinginan rencana yang baik dalam kehidupan kita. Maka jangan biarkan keinginan kita menjadi Allah bagi diri kita. Izinkan Tuhan di dalam keinginannya menguasaimu. Lalu yang ketiga tadi,
dikatakan bahwa orang yang menaati penggembalaannya, dia akan memperoleh kesembuhan, dia akan memperoleh kesejahteraan. Dan yang terakhir, yang keempat, jikalau engkau tidak mau menaati penggembalaannya, maka engkau akan kehilangan berkat-berkat dalam hidupmu. Maka kembali kepada free will kita saudara. Apa yang kau tentukan hari ini? Apa yang engkau pilih hari ini? Apa yang engkau imani hari ini? Apa yang engkau lakukan hari ini adalah penentu bagaimana Allah melayakkan kita menerima pertolongannya. Maka perbaikilah diri karakter kita, karakter iman kita, agar kita menjadi orang yang layak menerima pertolongan Tuhan. Demikianlah firman Allah bagi kita semua. Kiranya kita disanggupkan untuk memahami dan menghidupinya di dalam kehidupan kita sekalian. Amin, kita berdoa.